Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat semua, hari ini saya akan menjelaskan materi tentang tumbuh kembang balita dan anak. Tujuannya satu, menjelaskan mengapa pertumbuhan dan perkembangan anak penting. Dua, menjelaskan konsep pertumbuhan anak. Tiga, menjelaskan konsep perkembangan anak. Pertumbuhan dan perkembangan anak itu penting karena masa balita merupakan masa kritis dalam pengasuhan. Jika orang tua gagal dalam mengasuh dan mendidik anak pada masa ini akan berdampak buruk. Masa balita adalah periode emas bagi orang tua untuk mengembangkan potensi yang anak miliki secara optimal. Hampir seluruh sel-sel otak berkembang pesat. Pertumbuhan ialah perubahan ukuran dan bentuk tubuh atau anggota tubuh. Perkembangan ialah proses perubahan yang teratur dari satu tahap lain. Tumbuh dan kembang anak itu berbeda. Kalau tumbuh itu dilihat dari aspek ukuran fisik, sedangkan kembang utamanya kemampuan fungsi organ tubuh. Pertumbuhan balita dapat dilihat dari berat badan, gigi, tinggi badan, sama tingkat kepala. Berat badan normal dihitung dari ini BBL. Nah, yang maksudnya BBL itu berat badan lahir. 3.100 sampai 3.400 gram normalnya. Nah, kalau 5 bulan berat normalnya tinggal dikalikan 2 kali BBL. 1 tahun 3 kali BBL, terus sampai 10 tahun. Nah, tinggi badan atau panjang badan normal rata-rata lahir adalah 50 cm. Nah, ketika umurnya 1 tahun 1,5 dari kali PB, 4 tahun 2 kali PB, 6 tahun 1,5 kali PB, 13 tahun 3,5 kali PB, dan dewasa 3,5 kali PB sampai. Tingkat kepala lahir 34 cm, 6 bulan 44 cm, 1 tahun 47 cm, 2 tahun 49 cm, dewasa 54 cm. Selanjutnya, pertumbuhan gigi. Umur 9 bulan, tumbuh gigi pertama. Umur 1 tahun, 6 sampai 8 buah gigi susu. Umur 2 tahun, tumbuh 8 buah gigi susu. Umur 2,5 tahun, tumbuh 20 buah gigi susu. Nah, ini adalah KMS, kartu menuju sehat. Pas perempuan sama laki-laki. Perempuan warnanya pink ya, kalau laki-laki warnanya biru. Perkembangan anak berlangsung bertahap dalam waktu tertentu. Perkembangan 5 tahun pertama adalah landasan, mengikuti jumlah ketentuan. Terjadi variasi perkembangan pada usia 0 sampai 6 tahun. Apa yang harus dilakukan orang tua untuk memenuhi kebutuhan? 1. Kesehatan dan gizi. 2. Kasih sayang. 3. Stimulasi. Kebutuhan kesehatan dan gizi. Pemberian kolostrum, ASI eksklusif, makanan pengganti ASI 6 bulan ke atas, imunisasi, pemberian makanan, tidur yang cukup, pemantauan tumbuh kembang dan kartu menuju sehat dan KKA, kartu kembang anak, vitamin A, kebersihan tubuh, pelayanan kesehatan, toilet training, dan jauhkan anak dari asap rokok. Tahapan pemberian makanan pengganti ASI. Setelah usia 6 bulan, mulai kenaikan dengan makanan dengan tekstur lembut, biskuit yang dihancurkan dengan ASI, susu atau cair. 2. Pada usia 7-8 bulan berikan bubur tim saring dari beras merah tanpa pemberian garam atau gula. 3. Setelah bertahap pemberian bubur tim saring, lanjutkan dengan bubur tim tanpa disaring. 4. Pada usia 9-12 bulan mulai diberikan nasi tim dengan lauk pauk sayuran seperti sup. Kebutuhan kasih sayang. Berikan cinta, kasih, rasa aman, nyaman. Belai sentuh anak bisa menambah kedekatan. Dekap dan peluk anak di saat anak sedih, berikan pujian. Jika anak salah, jangan dimarahi, tegur, beri pengertian. Bacakan doa teladan, gunakan bahasa halus santun, motivasi anak, memberikan panggilan sayang. Kebutuhan stimulasi, kegiatan yang merangsang kemampuan dasar anak dan lingkungan, ayah, ibu, dan anggota keluarga lainnya untuk mempercepat tumbuh kembang. Hal-hal yang dapat dilakukan orang tua agar anak tumbuh baik.
1. Meningkatkan kesehatan ibu yang sedang hamil. Setelah bayi lahir, beri ASI eksklusif. Biasakanlah hidup sehat. Berikan anak makanan yang bergizi seimbang. Berikan imunisasi sedini mungkin secara lengkap. Nah, untuk perkembangan yang bisa lihat ada 5 perkembangan, yaitu perkembangan mental, perkembangan emosi, perkembangan psikososial, perkembangan psikososial, psikoseksual, perkembangan moral, dan spiritual. Perkembangan mental. Kemampuan mental semakin meningkat dengan bertambahnya kemampuan berpikir, kemampuan memaknai, mengerti, dan mempelajari hubungan-hubungan. Perkembangan emosi. Perkembangan emosi mulai sejak lahir, mulai dengan bentuk sederhana seperti menangis, marah, ketakutan, rasa ingin tahu, gembira, dan rasa sayang. Perkembangan psikososial. Perkembangan sosial akan meningkat secara bertahap melalui kemampuan anak untuk bersosialisasi dengan selayaknya. Perkembangan psikososial. Perkembangan seksual dimulai sejak lahir melalui perlakuan orang-orang di sekitarnya. Penggolongan peran gender sebagai laki-laki atau perempuan melalui pakaian yang dikenakan atau mainan, sehingga banyak anak yang memperlihatkan minat terhadap gender yang membicarakannya bersama. Pengertian anak, perkembangan moral dan spiritual. Pengertian anak usia 6 tahun tentang benar salah masih tergantung pada lingkungan rumah, tetangga, sekolah, dan tempat main, sehingga mampu meletakkan dasar hati nurani yang mengarahkan anak pada perilaku benar dan salah. Faktor yang mulai perkembangan. Faktor bawaan. Jika orang tua memiliki penyakit asma, bengek, maka anak yang dilahirkan akan memiliki penyakit yang sama. Diharapkan orang tua mampu memberikan perhatian agar anak mampu berkembang kemampuan sosialisasi dan fisiknya. Faktor lingkungan. Anak yang dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang kurang kasih sayang, maka anak seringkali menjadi anak yang berkepribadian pemarah, murung, dan tidak percaya diri. Melalui tahapan dan tingkatan, anak mulai belajar bicara dengan meniru suara, kemudian yang meniru perkataan orang tua. Akhirnya, dapat belajar bicara dengan menggunakan kalimat sederhana, dan akhirnya dia dapat bercerita. Tahap perkembangan bayi dimulai tahap tidur-tiduran, kemudian tahap mulai bangun sendiri, berguling duduk, tahap merangkak, tahap bisa berdiri sendiri mulai berjalan, tahap lebih lanjut. Individu yang unik, I am spesial. Anak berkembang dengan kecepatan masing-masing, sehingga kita tidak dapat membandingkan antara satu anak dan anak lainnya. Yang pertama sudah berjalan pada umur 1 tahun, sedangkan anak adiknya pada usia yang sama baru belajar sendiri. Oke, terima kasih. Semoga ini presentasi ini dapat membantu untuk orang tua mengenal lebih dalam anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.